Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan artikel yang telah kami buat yang berjudul Pembuatan bekas ikan nila Oreochromis niloticus menggunakan metode fermentasi. Adapun anggota kelompok dari kelompok 3 yaitu adalah Latifah Amalia, Nelandur Fauzia, Nisa Putri Utami, dan Mending Ardatun Nisa. Abstrak di sini yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan metode pembuatan bekas ikan nila melalui fermentasi dengan menggunakan bakteri asam laktat sebagai starter. Fermentasi dengan bakteri asam laktat dapat meningkatkan kualitas produk akhir baik dari segi tekstur, aroma, maupun rasa. Bakteri asam laktat juga dapat meningkatkan kandungan probiotik dalam produk akhir yang bermanfaat bagi kesehatan pencernaan manusia. Dalam penelitian ini, ikan nila digunakan sebagai bahan baku dan dicampur dengan garam dan starter bakteri asam laktat. Proses fermentasi dilakukan selama 2 hingga 3 minggu dengan suhu kamar dan dipantau secara berkala untuk melacak pertumbuhan tekstur, warna, dan aroma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bekasan yang dihasilkan memiliki kualitas organoleptik yang tinggi dan nilai gizi yang baik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan industri perikanan di Indonesia. Selanjutnya yaitu ada pendahuluan yang akan disampaikan oleh Waning. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membaca mengenai pendahuluan, di mana bekasam itu merupakan salah satu produk olahan ikan tradisional yang berasal dari proses fermentasi. Nah, pada proses fermentasi ini mengandalkan aktivitas mikroorganisme untuk mengubah sifat kimiawi dan juga fisik ikan sehingga menghasilkan cita rasa khas dan daya simpan yang lebih lama. Di mana pada penelitian ini menggunakan ikan nila atau Oreochromis niloticus yang mudah dibudidayakan dan memiliki produksi tinggi di Indonesia. Nah, si bekasam ini telah di daerah langsung next one. Bekasam merupakan salah satu produk olahan ikan tradisional yang berasal dari proses fermentasi, di mana pada proses fermentasi ini mengandalkan aktivitas mikroorganisme untuk mengubah sifat kimiawi dan juga fisik ikan, sehingga dapat menghasilkan cita rasa khas dan juga daya simpan yang lebih lama. Nah, pada penelitian ini menggunakan ikan nila atau Oreochromis niloticus sebagai bahan penelitiannya, dan juga bekasam ini merupakan tradisi yang berkembang di daerah-daerah seperti Sumatera Selatan dan juga Kalimantan. Boleh next. Fermentasi itu sendiri merupakan suatu proses terjadinya perubahan kimia pada suatu substrat organik melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Pada fermentasi ikan secara tradisional ini melibatkan proses spontan yang dipengaruhi oleh mikroflora alami pada ikan dan juga lingkungan sekitar. Namun, kontrol yang kurang pada proses ini dapat menyebabkan variasi kualitas produk akhir. Nah, pada metode fermentasi yang digunakan pada penelitian ini menggunakan bakteri asam laktat sebagai starternya, di mana bakteri ini memiliki peran penting dalam proses fermentasi, yaitu mengurangi pH sehingga menghambat pertumbuhan bakteri patogen dan juga memperpanjang masa simpan produk. Nah, fermentasi dengan bakteri asam laktat juga diketahui dapat meningkatkan kandungan probiotik dalam produk akhir yang bermanfaat bagi kesehatan dan juga pencernaan manusia, di mana pengembangan bekasam ikan nila ini memiliki manfaat ganda, yaitu dari aspek kesehatan dan juga ekonomi. Pada aspek kesehatan, bekasam dihasilkan melalui fermentasi alami, masih bawah, fermentasi alami mengandung probiotik yang bermanfaat bagi kesehatan saluran pencernaan, yang dapat
membantu meningkatkan kesehatan usus dan juga sistem kekebalan tubuh. Selain dari kesehatan, adapun aspek ekonomi, boleh ke atas lagi. Diversifikasi produk olahan ini dapat meningkatkan nilai jual daya saing produk perikanan lokal di pasar global. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan metode pembuatan bekasam ikan nila melalui fermentasi dengan mengoptimalkan kondisi fermentasi untuk menghasilkan bekasam dengan kualitas organoleptik dan juga nilai gizi yang tinggi, di mana penggunaan ikan nila ini sebagai bahan baku yang diharapkan dapat menjadi solusi dalam meningkatkan pemanfaatan ikan nila yang berlimpah, sekaligus menambah variasi produk olahan ikan yang dapat diterima di pasar lokal maupun internasional. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh penggunaan bakteri asam laktat sebagai starter dalam proses fermentasi terhadap kualitas akhir produk. Lalu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan industri perikanan di Indonesia, dan juga selain itu, penelitian ini dapat memberikan dasar ilmiah yang kuat untuk pengembangan produk olahan ikan lainnya menggunakan metode fermentasi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali ke moderator. Baik, selanjutnya ada metode, di mana metode ini dilaksanakan sekitar 2 minggu di Jalan Kemala nomor 23, Taman Cipadung Indah, Cipadung Kidul, Kecamatan Panjelekan, Kota Bandung. Yang dimulai dari tanggal 16 Mei hingga 30 Mei 2024. Adapun metode yang pertama yaitu mempersiapkan bahan. Pada tahap pertama, persiapan bahan untuk melakukan percobaan seperti ikan nila dan bahan fermentasi. Pembelian ikan nila segar berukuran sedang 200-300 gram per ekor dari toko ikan atau pasar lokal. Sisik, insang, dan isi perut ikan dibuang lalu dibersihkan dan dipotong-potong. Bahan fermentasi yang digunakan yaitu garam atau natrium klorida berfungsi sebagai penghambat mikroorganisme dan pengawet. Garam yang digunakan sekitar 10% hingga 15% dari bahan ikan yang digarami. Kemudian bahan lainnya yaitu beras untuk pembuatan nasi. Selanjutnya itu ada proses fermentasi di mana bekasam komersial atau yang sudah jadi merupakan sumber yang baik untuk starter bakteri asam laktat. Campuran ikan dan garam ditambahkan dengan starter ini. Setelah itu, ikan dibersihkan dan ikan dicampur dengan garam dan starter bakteri asam laktat yang disimpan dalam toples kedap udara. Rasio ikan dan garam berkisar antara 1:10 hingga 1:7 tergantung pada preferensi pribadi untuk salinitas. Selama 2 hingga 3 minggu, wadah tertutup dipertahankan atau didiamkan pada suhu kamar 25 hingga 30 derajat Celcius. Secara berkala, proses fermentasi diamati untuk melacak pertumbuhan tekstur, warna, dan aroma. Kemudian yang ketiga ada analisis produk akhir, di mana untuk menilai rasa, tekstur, dan aroma bekasam, evaluasi sensori dilakukan setelah periode fermentasi. Beberapa panelis yang memiliki keahlian dalam makanan fermentasi berpartisipasi dalam pengujian ini. Sampel bekasam diperiksa untuk memastikan jumlah bakteri asam laktat yang ada dan untuk memastikan tidak ada bakteri patogen atau bakteri berbahaya lainnya yang mencemari. Untuk memastikan bekasam berada dalam kisaran yang aman untuk dikonsumsi, analisis pH dan kadar garam dilakukan. Kemudian terakhir ada evaluasi informasi dan statistik. Untuk analisis tambahan, data dari pengujian sensori, mikrobiologi, dan fisika kimia didokumentasikan secara metodis. Untuk memastikan hubungan antara lama fermentasi dan hasil produk akhir, data dianalisis secara statistik. Untuk mengevaluasi perbedaan antara sampel yang difermentasi dalam waktu yang berbeda, uji statistik juga dilakukan. Selanjutnya ada hasil dari pembahasan yang akan disampaikan oleh Nisa. Baik, yang selanjutnya saya akan membahas mengenai hasil dan pembahasan, di mana di sini ada pembahasan mengenai fermentasi terlebih dahulu. Fermentasi ini merupakan suatu proses perubahan kimia pada suatu substrat organik melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Proses fermentasi ini dibutuhkan starter sebagai mikroba yang akan ditumbuhkan dalam substrat. Starter ini merupakan populasi mikroba dalam jumlah dan kondisi fisiologis yang siap diinokulasikan pada media fermentasi. Lalu, fermentasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu ada spontan dan tidak spontan. Fermentasi spontan
Fermentasi spontan adalah yang tidak ditambahkan mikroorganisme dalam bentuk starter atau ragi dalam bentuk proses pembuatannya, sedangkan fermentasi tidak spontan adalah yang ditambahkan starter atau ragi dalam proses pembuatannya. Nah, mikroorganisme tumbuh dan berkembang secara aktif merubah bahan yang difermentasi menjadi produk yang diinginkan pada proses fermentasi. Proses optimum fermentasi ini tergantung pada jenis organismenya. Faktor yang mempengaruhi fermentasi diantaranya ada suhu, pH awal fermentasi, inokulum, substrat, dan kandungan nutrisi medium. Lalu, fermentasi ini dilakukan terhadap suatu bahan makanan untuk mendapatkan produk makanan yang baru yang dapat memperpanjang daya simpan. Nah, pada percobaan kali ini mengenai pembuatan bekasam ikan nila, menggunakan metode fermentasi. Bekasam ini merupakan salah satu makanan fermentasi dari Indonesia yang berbahan dasar ikan. Bekasam banyak dikenal di daerah Sumatera Selatan dan juga Kalimantan, khususnya pada Kalimantan Tengah. Nah, bekasam ini potensial menjadi pangan fungsional karena mengandung senyawa antibakteri dan juga anti kolesterol. Proses fermentasi bekasam ini dilakukan dengan cara menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan pada percobaan. Nah, bahan utama yang digunakan pada percobaan ini ada 3, yaitu ada ikan, ada nasi, dan juga ada garam. Jadi, ikan merupakan bahan utama dalam pembuatan bekasam. Jenis ikan yang umum digunakannya itu ada ikan air tawar seperti pati, lele, nila, dan juga gurame. Pada kesempatan kali ini yang kami gunakan adalah ikan nila. Nah, ikan kaya akan protein yang akan diubah menjadi asam amino selama proses fermentasi. Asam amino ini memberikan rasa gurih dan aroma khas pada bekasam. Lemak dalam ikan membantu meningkatkan tekstur dan rasa bekasam. Lalu pada nasi. Nah, nasi ini menyediakan karbohidrat yang dibutuhkan oleh mikroorganisme fermentasi untuk berkembang biak. Mikroorganisme ini menghasilkan asam laktat dan enzim yang berperan penting dalam proses fermentasi. Nasi juga membantu meningkatkan rasa asam dan gurih pada bekasam, dan nasi dapat membantu mempercepat proses fermentasi dari bekasam. Karbohidrat yang biasanya digunakan dalam proses fermentasi bekasam antara lain tadi ada nasi putih, terus juga, beras sangria atau tape ketan yang kemudian difermentasikan secara anaerobik. Nasi ini mengandung 40,6, persen karbohidrat dan kadar air 57%. Sedangkan tape ketan mengandung karbohidrat sebanyak 37,5% dan 58,9% kadar airnya. Kemudian pada proses pembuatan ini digunakan garam karena garam ini membantu menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk dan memperpanjang umur simpan bekasam. Selain itu, garam juga membantu meningkatkan rasa gurih dan memperkuat aroma khas bekasam dan membantu menghasilkan tekstur bekasam yang lebih padat dan kenyal. Nah, lalu selanjutnya di sini ada dokumentasi dari proses pembuatan ikan nila dari mulai mempersiapkan ikan, lalu ditambahkan garam dan juga nasi. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Nela. Baik, di sini ada tabel yang pertama yaitu tabel dari hasil uji organoleptik dan juga uji pH. Nah, pada hari pertama, yaitu hari ke-7, pH-nya itu 5, kemudian uji organoleptiknya itu teksturnya cukup lunak, warna dagingnya itu berwarna merah, kulitnya itu berwarna hitam, kemudian aromanya, sedikit asam dan rasanya itu asin dan sedikit asam. Kemudian pada hari ke-14 pH-nya itu 4, kemudian teksturnya itu lunak, warna dagingnya itu merah, merah muda pudar, dan aromanya itu asam dan rasanya itu asin dan, asam juga. Nah, untuk yang pertama itu nilai pH. Nah, pada uji pH ini dilakukan dengan indikator universal untuk mengetahui pH dari bekasam, yaitu dengan cara mencelupkan kertas indikator ke dalam tabung reaksi yang berisi bekasam. Kemudian dilihat warna yang dihasilkan dan dibandingkan dengan teraik pH-nya. Nah, pada pengamatan pertama yang dilakukan di hari ke-7, pH bekasam yang didapat yaitu pH 5. Dan pada pengamatan kedua yang dilakukan di hari ke-14, pH yang didapat adalah 4. Nah, hal ini menandakan bahwa bekasam bersifat asam, di mana makanan yang mempunyai nilai pH rendah lebih tahan lama selama masa penyimpanannya dibandingkan dengan makanan yang mempunyai pH netral atau mendekati netral. Nah, ini merupakan gambar dari hasil uji pH. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang mengkaji bekasam ikan bandeng sebagai sumber potensial enzim penghambat ACE, menyatakan bahwa hasil fermentasi akan mempengaruhi pH produk. Nah, penelitian tersebut menyatakan bahwa semakin lama waktu fermentasi, maka pH akan mengalami penurunan. Nah, penelitian ini juga menyebutkan bahwa penurunan nilai pH dan peningkatan total asam pada produk akhir disebabkan karena adanya peningkatan jumlah populasi bakteri asam laktat selama berlangsungnya fermentasi. Penelitian lainnya juga menyatakan bahwa bekasam
Selain ikan bandeng maupun produk fermentasi lainnya, pada Bekasam menunjukkan rata-rata nilai pH pada kisaran angka 4, yang sesuai dengan hasil penelitian kami. Nah, di dalam pembuatan fermentasi Bekasam ini dilakukan dengan melibatkan bakteri asam laktat. Nah, adanya tingkat keasaman dapat menurunkan pH Bekasam. Asam tersebut berasal dari sumber karbohidrat. Selain itu juga berasal dari bahan dasar ikan yang digunakan. Nah, adanya penurunan pH dan peningkatan total asam dikaitkan dengan proses degradasi karbohidrat kompleks pada nasi menjadi glukosa oleh jamur, khamir, maupun bakteri asam laktat. Nah, pati hasil degradasi tersebut kemudian dihidrolisis oleh enzim amilase, menghasilkan maltosa dan glukosa, yang selanjutnya akan memecah menjadi glukosa yang akan dirubah menjadi asam laktat dan asam organik lainnya oleh bakteri asam laktat, sehingga mengakibatkan penurunan nilai pH. Nah, yang kedua ada kadar air. Pada hari terakhir fermentasi, terlihat bahwa kadar air pada ikan itu meningkat. Peningkatan kadar air tersebut disebabkan adanya penyerapan air selama proses fermentasi. Nah, penyerapan air ini disebabkan oleh pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana yaitu asam amino. Senyawa sederhana ini memiliki gugus OH bebas dengan kemampuan mengikat air. Menurut JAMA dan PRIMA, peningkatan kadar air disebabkan adanya bakteri asam laktat yang berperan dalam hidrolisis senyawa dalam tubuh ikan. Saya kembalikan lagi ke Nisa. Lalu yang selanjutnya, di sini ada aspek dari organoleptik. Nah, di sini ada fotonya terlebih dahulu mengenai hasil dari Bekasam yang dihasilkan oleh kelompok kami. Jadi, uji organoleptik terhadap Bekasam ikan nila ini mencakup segi rasa, aroma, tekstur, dan warna. Nah, aroma akhir yang dihasilkan dari fermentasi Bekasam ini adalah asam. Jadi, semakin lama waktu fermentasi dan semakin rendah konsentrasi garam, maka semakin asam aromanya. Umumnya Bekasam ini mengeluarkan aroma asam, lalu rasa akhir dari Bekasam ini nantinya akan asam dan juga asin. Rasa asin ada karena penambahan garam, sedangkan rasa asam ini timbul karena selama proses fermentasi berhubungan dengan asam organik yang terbentuk. Rasa asam pada Bekasam ini disebabkan fermentasi yang semakin lama yang menyebabkan penurunan pH dan peningkatan total keasaman. Nah, dengan memecah karbohidrat menjadi senyawa sederhana, yaitu asam laktat, asam propanoat, dan etil alkohol, senyawa tersebut dapat menimbulkan rasa asam pada produk yang dapat berperan sebagai pengawet. Lalu di sini ada uji organoleptik dari teksturnya. Nah, tekstur yang didapatkan pada hasil akhir fermentasi ikan nila ini, ikan nila menjadi Bekasam ini adalah lunak. Hal ini dikarenakan semakin lama proses fermentasi, semakin tidak padat struktur yang dihasilkan. Nah, perubahan ini disebabkan oleh aksi bakteri asam laktat yang kemudian memecah protein. Sehingga nantinya mempengaruhi struktur dari daging ikan. Namun peningkatan salinitas pada fermentasi ini dapat, meningkatkan nilai sensori struktur yang disebabkan adanya penambahan garam yang mengikat protein dan mengeraskan struktur. Sehingga, konsentrasi garam 15% yang digunakan sudah cukup menghasilkan tekstur Bekasam yang baik, yaitu lunak, tetapi ikannya tidak hancur. Nah, lalu di sini ada uji organoleptik mengenai warnanya. Jadi warna asam ikan nila yang diamati ini memudar dari dagingnya yang berwarna merah menjadi tidak terlalu merah dan warna kulitnya berwarna hitam menjadi warna hitam tidak pekat setelah beberapa hari difermentasi yang dikaitkan dengan denaturasi protein dan pigmen pada kondisi pH rendah. Hal ini juga mungkin karena, kandungan garam yang lebih tinggi yang menyebabkan intensitas warna meningkat selama fermentasi. Hal ini dijelaskan dengan adanya senyawa dengan berat molekul rendah dan melanoidin dengan berat molekul tinggi yang terbentuk selama, fermentasi pada ikan akibat pemecahan dari protein dan lipid. Mungkin cukup sekian dari pembahasan, yang selanjutnya ada kesimpulan yang akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada kesimpulan dari artikel ini, yaitu bakteri asam laktat digunakan sebagai starter dalam proses fermentasi Bekasam ikan nila untuk meningkatkan kualitas produk akhir dan meningkatkan kandungan probiotik. Bekasam yang dihasilkan memiliki kualitas organoleptik yang tinggi dengan tekstur lunak, warna merah muda, aroma asam, dan rasa asin. Bekasam mengandung probiotik yang bermanfaat bagi kesehatan pencernaan manusia dan memiliki nilai gizi yang baik. Waktu fermentasi mempengaruhi pH produk dengan penurunan pH yang lebih rendah pada hari ke-14 dibandingkan dengan hari ke-7. Ikan nila digunakan sebagai bahan baku dan dicampur dengan garam dan starter bakteri asam laktat untuk menghasilkan bekasam dengan kualitas organoleptik yang tinggi.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan industri perikanan di Indonesia dengan meningkatkan pemanfaatan ikan nila yang berlimpah dan menambah variasi produk olahan ikan yang dapat diterima oleh pasar lokal maupun internasional. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.